Pak. Tim pompa Itu kan masuk ke dalam tuh. Bukannya harusnya kamu lurus saja ke sana. Ya saya lewat sini, ke depan. Terus saya menggok di bengkel bata itu. Kiri dari pertigaan SMA 6 itu. Nah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, mencopot banner Bupati Nanang Ermanto gratiskan masuk ke Stadion Jati Kalianda. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mencopot banner tarif masuk ke Stadion Jati Kalianda Lampung Selatan pada Rabu 30 Agustus 2023. Nanang pun menegaskan warga tidak perlu membayar untuk masuk ke Stadion Jati alias gratis. Sebelumnya Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung Selatan berencana menerapkan tarif bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas Stadion Jati di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Di Stadion Jati juga telah terpasang banner berisikan pemberitahuan soal tarif 2.000 tersebut. Nanang Ermanto menegaskan semua fasilitas umum milik pemerintah daerah termasuk Stadion Zainal Abidin Pagar Alam atau Stadion Jati Kalianda dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis. Nanang menegaskan tidak akan ada pemungutan biaya apapun untuk masyarakat yang ingin beraktivitas atau berolahraga di Stadion Jati. Lebih lanjut, Nanang mengatakan pencabutan kebijakan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah daerah atau peraturan yang dibuat itu bisa diterapkan dengan konsekuensi tertentu atau yang bersifat komersial. Jadi suatu permasalahan sebetulnya yang akan kita tertibkan adalah bukan masuknya aktivitas untuk berolahraga masyarakat. Sebetulnya kami akan menata parkir nanti. Kalau parkir boleh nanti antara event. Jadi ini salah persepsi aja pada teman-teman media bahwa kalau ada event besar baru tiketingan lah, konser, pertandingan. Kalau ini hari ini ya, karena besok mau ditutup ini tanggal berapa nih? 1. Kami bersama Prokopinda ya akan membatalkan ini ya. Nih ini saya cabut deh, buka jadi kita cabut. Nah, ya, nah. Jadi masyarakat untuk pasuk olahraga bebas untuk berolahraga karena tujuan pemerintah daerah Prokopinda ini bagaimana mengolahragakan masyarakat. Nah, budaya olahraga inilah yang untuk kesehatan. Nah, kalau masyarakatnya sehat, otomatis pemerintahnya juga ikut bahagia dan sehat. Oke, jadi hari ini resmi ya tidak ada pungutan untuk aktivitas berolahraga masyarakat. Terkecuali hari event. Ada event pertandingan, event musik, konser. Nah, kalau ada mau nikahan di sini gedung olahraga ini bisa ya. Ini klarifikasi ya, bukan pungutan untuk ini ya. Artinya kita masih belum memperlakukan perda kita itu ya Pak ya? Enggak. Perda itu sebetulnya bukan untuk pasum-pasum kepentingan umum, tapi dilihat nanti kita kaji ulang lagi perdanya ya. Oke. Ada lagi di dalam. Ada di dalam ya. Ada lagi di dalam. Orang-orang ya kita copot nih.
Kecanduan judi online, oknum Satpol PP Metro nekat mencuri motor warga. Oknum Satpol PP pemerintah Kota Metro ditangkap polisi karena mencuri motor milik warga setempat. Pelaku berstatus honorer di Satpol PP Pemkot Metro yang mencuri motor milik warga bernama Denny Irawan 25 tahun yang merupakan warga Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kapolsek Metro Selatan Polda Lampung Ibtu Kosi menyebutkan motif oknum Satpol PP tersebut melakukan pencurian karena merasa ada masalah ekonomi. Ia menjelaskan kronologi awal terjadinya pencurian sepeda motor oleh oknum Satpol PP Metro yang dilakukan pelaku di Jalan Lejen Sapro, Kecamatan Metro Selatan, Metro Lampung. Kemudian lanjut ke Epsek, pelaku mengeluarkan motor milik korban melalui pintu samping rumah. Mengetahui kendaraannya hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Selatan Polda Lampung. Berdasarkan dari laporan polisi yang dibuatkan oleh korban, unit Reskrim Polsek Metro Selatan melakukan serangkaian penyelidikan. Selanjutnya atas perintah Kapolsek Metro Selatan, unit Reskrim segera mendatangi kantor DPRD Metro. Korban mengalami kerugian berupa 1 unit Honda motor Honda Beat tahun 2011 berwarna merah dengan nomor polisi BE8594FQ. Kerugian korban ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Metro Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi perkiraan dia, kamu masuk dan mengambil motor itu dengan memanjat tembok. Lalu dengan cara memanjat di belakang rumah, kemudian masuk ke dalam bagian dapur dan mengambil sepeda motor. Itu laporannya dari Om Sudah. Iya. Tapi saya mendorong pintu, Pak. Yang mendorong pintu mungkin setelah kamu di dalam. Enggak. Saya begitu masuk, saya dorong pintu nggak dikunci. Nah, coba kamu ceritain nggak? Kronologi pertamanya seperti apa awalnya? Ya. Saya kan berangkat kerja. Berangkat kerja dari mana? Dari Sukadami. Dari Sukadami. Berarti dari sana ke sana. Ya, udah. Posisi bandara gembes. Baru gembes. Mau pinjam pompa. Jadi saya lewat sini, lewat depan. Terus saya menggok di bengkel Batak itu. Kiri dari pertigaan SMA 6 itu. Nah, terus saya mau pinjam pompa, ketok-ketok lah, orangnya nggak jawab-jawab, nggak. Lo pinjam itu di mana? Pinjam apa? Pompa. Pompa di depan Pak Dirmu itu. Iya. Oh, Pompa itu nggak ada di luar posisinya. Pompa nggak ada di luar ya? Iya. Terus saya ketok-ketok, saya panggil-panggil, nggak ada jawaban. Terus saya ke belakang lah, dorong pintu itu kok nggak dikancing. kamu muterin rumah itu? Iya, putar dari garansi mobil. Berita selanjutnya, Polda Lampung musnahkan 566 senpi rakitan dan 295 butir amunisi hari ini. Polda Lampung memusnahkan 566 senjata api senpi rakitan, 295 butir amunisi pada Rabu 30 Agustus 2023 di Mapolda Lampung, Bandar Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya sengaja memusnahkan senpi rakitan beserta amunisinya pada hari ulang tahun ke-8 Tim Khusus Anti Bandit TK 308. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan senpi ini dari berbagai kegiatan, diantaranya operasi sikat mengamankan 283 senpi dan amunisi 75 butir. Kemudian operasi Pekat mendapatkan 168 senpi dan 130 butir amunisi. Ia mengatakan polisi menghimbau kepada masyarakat masih menyimpan senpi ilegal rakitan untuk bisa diserahkan secara sukarela. Bertepatan dengan 8 tahun Tim Khusus Anti Bandit 308 Presisi Polda Lampung ini dibentuk dalam upaya menanggulangi, menangani, mengungkap berbagai macam bentuk
kriminalitas, khususnya curanmor maupun street crime. Baru saja kita melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, ya, senjata api dengan jumlah total keseluruhan 566 pucuk senjata api rakitan beserta 295 butir amunisi dari berbagai jenis maupun ukuran. Di antaranya 463 pucuk senjata api laras pendek jenis revolver, kemudian 55 pucuk senjata api laras pendek jenis pistol, dan 48 senjata api laras panjang. Senjata api yang baru saja kian yang bisa saya sampaikan, ya, tentang bahaya dan penggunaan senjata api rakitan ini. Mudah-mudahan. Berita selanjutnya, Polda Lampung menyita 6 mobil mewah milik selebgram Palembang Adelia Putri Salma. Polda Lampung menyita 6 mobil mewah milik selebgram Palembang Adelia Putri Salma. Mobil yang disita ini antara lain ada Toyota Alphard putih BE B214DEL, Mitsubishi Pajero coklat, BMW biru, Toyota Innova putih, Jaguar putih, dan juga Mercedes. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti membenarkan pihaknya menyita 6 mobil milik selebgram Palembang Adelia Putri Salma. Ia mengatakan polisi menyita 6 mobil mewah milik APS tersebut terkait dengan perkara penjaringan narkotika yang menjerat APS. Sebelumnya Polda Lampung membenarkan penangkapan selebgram asal Palembang Adelia Putri Salma. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih mencoba untuk mencari tahu penangkapan tersebut. Silakan semua sambung. Begitu. Ya kalau kata Bang. Gak kuat. Amankan Pilkades serentak, Polsek Tanjung Bintang siagakan 150 personel. Sebanyak 4 desa di Kecamatan Tanjung Bintang dan 2 desa di Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan akan melaksanakan Pilkades serentak pada 2023. Di Kecamatan Tanjung Bintang ada Desa Waigali, Desa Serdang, Desa Trimulyo, dan Desa Srikaton. Sedangkan 2 desa di Kecamatan Tanjung Sari, yakni Desa Bangun Sari dan Desa Wawasan. Polsek Tanjung Bintang menyiagakan 150 personel untuk pengamanan Pilkades serentak 2023 di Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari. Pilkades serentak di Lampung Selatan akan dilaksanakan pada Kamis 31 Agustus 2023. Dari Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Martono menghimbau para bakal calon kepala desa dan pendukung untuk menciptakan situasi aman dan juga kondusif. Martono menjelaskan pihaknya sudah membukakan MOU terkait keamanan dan juga dalam Pilkades ini. Selain itu pihaknya juga sosialisasi terkait pencoblosan. Martono menyebut Polres Lampung Selatan telah menyiagakan personel di titik-titik Pilkades dengan mengerahkan 150 personel. Untuk pengamanan menjelang Pilkades, kami dari Polsek Tanjung Bintang beserta Pokro Picam, Pak Camat dan Pak Ramil beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan kepada para kepala desa dengan juga panitia Pilkades masing-masing desa untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Kemarin juga sudah membuatkan MOU
terkait keamanan dalam Pilkades, kemudian juga sosialisasi tentang pencoblosan, sehingga diharapkan dengan MOU dan sosialisasi yang ada dapat menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif baik menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pilkades di wilayah Tanjung Bintang dan Tanjung Pinang. Apa kita bentuk tim khusus ataupun satgas untuk pengamanan Pilkades ini, Dan? Untuk pengaman dari Pilkades ini, dari Polres Lampung Selatan sudah menyiagakan beberapa personil di masing-masing titik yang akan melaksanakan Pilkades, ditambah juga ada titik tim aju baik dari Brimob maupun Samapta Polda Lampung yang akan melakukan pengamanan di wilayah Tanjung Bintang dan Tanjung Sari. Untuk jumlah personil yang kita amankan yang kita siagakan ada berapa jumlah, Dan? Untuk yang disiagakan di seluruh Lampung Selatan ada kurang lebih 1.100-an personil yang ada. Dan untuk Tanjung Bintang hampir 150 personil yang kita sudah siagakan. Ada berapa desa sih, Dan, yang ikutin Pilkades ini, Dan? Untuk desa yang melaksanakan Pilkades di wilayah Tanjung Bintang ada 4 desa, Desa Waigale, Kerdang, Trimulyo, dan Desa Srikaton. Sedangkan untuk desa yang ada di wilayah Tanjung Sari ada 2 desa, Bangun Sari dan Bawasari. Nah, imbauan ini, Dan, untuk bakal calon kades maupun juga pendukungnya agar menimbulkan kamtipmas seperti apa, Dan? Kami dari Polres Tanjung Bintang, beserta Provincam Tanjung Bintang dan Tanjung Sari menyampaikan kepada para balon Pilkades agar mari kita sama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga Pilkades yang kita laksanakan pada gelombang 2 tahun 2023 Kabupaten Lampung Selatan ini dapat tercipta situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat desa dapat memilih wakil-wakilnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Berita selanjutnya, Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung menawarkan promo diskon 50%. Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung menggulirkan promo buy one get one hingga 31 Agustus 2023 mendatang. Dari Kepala Toko Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, Nurmona Syaputri mengatakan, promo buy one get one ini berlaku untuk fashion gamis, tunik, blazer, kaos kemeja, blus, outer, inner, dress, celana, dan lain sebagainya. Nurmona Syaputri menjelaskan promo lain diskon hingga 50% untuk fashion tertentu dan diskon 20% untuk fashion terbaru. Hardware Mall Bumi Kedaton menjual produk busana wanita mulai dari usia remaja sampai dengan dewasa. Fashion ini diantaranya ada dress, blus, kemeja, celana, dan lain-lain. Di sini juga ada fashion untuk pria tapi hanya t-shirt. Menurut Mona, model dari fashion di Hardware Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung selalu kekinian. Selain itu, fashion di Hardware Mall Bumi Kedaton Lampung juga kualitasnya terbaik, nyaman, tidak buat gerah, dan juga pastinya awet. Hardware Mall Bumi Kedaton lagi ada promo buy one get one atau beli satu gratis satu yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Jadi promo buy one get one ini berlaku untuk kemeja, sweater, kaos, celana, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain promo buy one get one ini juga ada diskon hingga 50% untuk fashion tertentu dan ada juga diskon 20% untuk fashion terbaru. Kalau nggak mau ketinggalan promonya, langsung saja datang ke
Hardware Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 2 Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan juga TikTok @Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.